Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Alfani Kibu dan kedua rekan saya Anissa Ismailsin dan Fira Meliatuna. Kami dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi kelas B. Nah, tujuan kami untuk membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tentang struktur, anatomi, morfologi batang dan fungsinya. Struktur anatomi, morfologi dan fungsinya pada batang tumbuhan monokotil. Jadi di struktur batang itu terdiri atas dua, yaitu morfologi, yaitu struktur luar dari batang, dan anatomi, struktur dalam dari batang. Morfologi atau struktur luar dari batang pada tumbuhan tingkat tinggi ada bermacam-macam. Perbedaan morfologi batang akan tampak apabila kita mengamati batang dari berbagai jenis tumbuhan. Panjang batang tiap spesies tumbuhan berbeda-beda, tergantung dari sifat genetis yang dimilikinya. Ada spesies tumbuhan yang berbatang tinggi dan ada yang berbatang rendah. Selain itu, pengaruh kondisi lingkungan habitat seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah itu juga dapat mempengaruhi panjang batang setiap individu tumbuhan. Artinya, meskipun tumbuhan dengan spesies yang sama, tetapi tumbuhan pada lingkungan yang berbeda, maka panjang batangnya akan berbeda juga. Kemudian, berdasarkan keadaan batang, tumbuhan tingkat tinggi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan lunak, tumbuhan herbal. Kemudian ada tumbuhan yang berkayu. Tumbuhan herbal itu dan tumbuhan berkayu itu memiliki daun-daun di sepanjang batangnya. Tempat meletaknya daun disebut sebagai buku atau nodus, sedangkan daerah di antara dua buku disebut ruas atau intermodus. Ini adalah contoh morfologi batang pada tumbuhan herbal dan batang tumbuhan berkayu. Ada juga batang pada tumbuhan lentisan. Anatomi atau struktur dalam batang. Yang pertama, panjang pada tiap spesies tumbuhan ini berbeda-beda tergantung dari sifat genetis yang dimilikinya. Yang kedua, ada spesies tumbuhan yang berbatang tinggi dan ada juga spesies tumbuhan yang berbatang rendah yang mengandung gabus. Yang ketiga, epidermis batang. Epidermis batang ini terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dan tidak terdapat rongga-rongga antar sel, di mana dinding sel epidermis ini menebal dan dilapisi oleh kutikula. Lapisan epidermis berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi lapisan-lapisan di dalamnya. Yang keempat, korteks batang atau kulit pertama. Korteks batang merupakan jaringan parenkim yang terdapat di bawah epidermis. Korteks batang tersusun atas beberapa sel yang memiliki dinding tipis dan vakuola besar. Yang terakhir ada silinder pusat. Silinder pusat ini merupakan bagian terdalam dari batang. Pada bagian silinder pusat batang terdapat berkas-berkas pembuluh angkut seperti xilem di sebelah dalam dan flum di sebelah luar. Struktur anatomi, morfologi, dan fungsinya pada batang dikotil atau eudikof. Struktur morfologi merupakan gambaran bentuk tubuh bagian luar dari suatu organisme. Pada tumbuhan tingkat tinggi seperti Angiospermae, struktur morfologinya secara umum terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Struktur morfologi tumbuhan golongan Angiospermae seperti gambaran di atas sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat hidup tumbuhan tersebut.
Tumbuhan angiospermae seperti tumbuhan darat atau terestrial menempati dua lingkungan yang sangat berbeda, yaitu tanah dan udara. Pada saat yang bersamaan, tumbuhan harus mengambil sumber daya dari kedua tempat tersebut, air dan mineral dari tanah, sedangkan udara adalah tempat tersedianya CO2 dan sinar matahari yang tidak dapat menembus tanah. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan kata atau materinya yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.